Hello everyone, good morning, welcome back again Bitcoin Update. So tadi saya habis keluar, lebih tepatnya ke puncak ya teman-teman. Jadi ada activity di wihara yang biasa saya hadiri di sana, and balik sampai Jakarta tadi karena ternyata ada kecelakaan di dekat sama sate kambing kan Jawar ya. Kalau teman-teman tahu, mungkin yang sering ke puncak pasti tahu lah. Kecelakaannya lumayan parah. Satu truk itu kayak nabrak, apa kalau kita bilang tuh kayak dinding pembatas jembatan ya. Habis itu isi daripada truk itu tuh tumpah ke jalanan dan ya bisa dibilang parah banget lah. Akhirnya nyebabin kemacetan yang lumayan parah. Saya baru bisa balik itu sekitar jam 1-an lewat, baru sampai di rumah tuh sekitar jam 3:30. Ya habis istirahat sebentar, update market di advance group, baru saya kemudian bikin video YouTube sebelum tidur. And by the way everyone, kita mau update sedikit untuk posisi Bitcoin. Just a very quick update aja. But before kita ngomongin soal update-nya, saya pengen shout out dulu nih buat teman-teman yang udah komen di previous video. Sumpah kalian tuh menghibur banget sih teman-teman ya. Di sini starting dari respons dari kawan-kawan ya. Cahaya Pranata balik lagi ke Cahaya ya. Di sini ditanya ini mana nih Cahaya Pranata, dijawab lemaskan otot ya. Di atas juga sama ya. Dijawab lagi lemaskan otot ya. Yang di-mention ini dipanggil-panggilin loh, dan nongol juga orangnya ternyata ya sebagian ya. Luar biasa sekali. And by the way everyone, di previous video Bitcoin kita sempat mention soal Bitcoin tuh punya satu skenario yang saya sudah analysis at least dalam beberapa waktu terakhir, dan analisis ini sebelumnya juga sejalan banget sih sebenarnya ya dengan antisipasi yang kita lakukan ya. Cuma memang balik lagi teman-teman sekalian ya, saya nggak pernah bilang bahwa ini sesuai dengan prediksi, ini sesuai dengan ekspektasi ya. Kita cuma di sini tuh tugas kita cuma satu, balik lagi kita tuh adalah orang yang menganalisa berbagai skenario yang bisa terjadi di market, dan kemarin saya sudah mention soal analisis tersebut, and I think it happens perfectly ya sebenarnya as we expected dan sesuai dengan analisis. Bahkan di previous video yang Bitcoin ini saya mention ya, dan tadi saya juga kaget ya. Saya maksudnya ya kan saya nggak perhatiin bener-bener dong di timing keberapa ya. Di sini dari Kak Yoskito Bagaskoro ya. Di sini dia ngasih komen soal the best advice adalah di menit 12.34 ya, dan setelah saya cek 12.34 tuh ya ini ya pembahasannya seputar ini gitu loh ya. Dalam artian kita ngelihat kenaikannya korektif, ingat lagi bahwa higher time frame there's still a possibility untuk market create lower high, dan saya rasa itu tadi dijawab ya dengan reaksi market yang lumayan sangat agresif kalau saya bisa bilang, sehingga menyebabkan struktur itu kembali berganti dari bullish menjadi bearish. At least kalau kalian lihat time frame 30 minute, I think it's valid ya teman-teman. You see high point, low point, higher high, lower high, higher low maksudnya, higher high, and then now you have lower low. So buat saya pandangannya sederhana saja. Kalau memang di sini kita istilahnya melihat ya, it's part of the correction or maybe part of the consolidation untuk reakumulasi, maybe another istilahnya another rebound atau kenaikan yang mungkin akan terjadi antara besok atau mungkin pagi atau mungkin sore atau mungkin malam saat NFP ya, itu masih bisa menjadi part of the correction. Ingat aja teman-teman, di sini kita ngelihat ada value gap yang lumayan masif ya pada time frame 30 minute, dan dengan penurunan yang biasanya kenceng kayak gini tuh cenderung diiringi dengan divergence ya pada akhirnya. Jadi kita nanti bakal ngelihatnya tuh kayak gini teman-teman, dia bakal turun kayak satu kali lagi, tapi nanti kalian mungkin akan ngelihat si RSI-nya akan cenderung seperti ini ya, itu bisa jadi divergence. Dan once again buat saya divergence dengan tekanan jual yang agresif kayak gini tuh bukan divergence untuk benar-benar dia bisa reversal ya. Probably it's gonna be turning into lower high, atau mungkin sekedar konsolidasi aja untuk menetralkan kembali aktivitas tekanan jual yang terjadi pada pasar ya. Jadi untuk saat ini kalau buat saya view-nya dengan progress sellers yang begitu agresif seperti ini, saya pikir akan dengan sangat valid kita bisa katakan bahwa Bitcoin itu bakal lebih tertekan lagi pada pergerakan berikutnya ya. Sekali lagi yang menjadi concern saya adalah kita punya lower high nih saat ini, dan at least ya ekspektasi kita sudah terjadi dan rejection-nya tuh terjadi precisely di level 61.8% ya, Fibonacci retracement kisaran $28.000. Nah,
Sebenarnya dengan penurunan kayak gini, beberapa setup yang saya perhatikan itu menjadi lebih valid lagi untuk kita melihat harga bisa turun lagi. Tadi saya lihat ada yang sempat nanya CFX dan juga PP Coin ya. Kalau nggak salah di sini ya dari Ekis Cahyo dia tanya soal bahas PP Coin. Mungkin PP nanti kita bisa review secara keseluruhan ya. Dan satu lagi ada yang nanya soal CFX. Tadi siapa ya? Ini koin kayak KNC juga ya. Nanti mungkin saya akan coba cek ya. Ada kemungkinan nggak membuat pola inverted head and shoulder sighting itu sudah terjadi sih sebelumnya ya. Dan CFX di sini mungkin saya bakal review sedikit ya buat bantu teman-teman kasih pandangan aja. Nanti kita akan bahas di satu video terpisah ya. Kita bakal buatkan analisisnya atau update-nya. Teman-teman mungkin boleh kasih tahu di kolom komen kira-kira kalian preference-nya tuh untuk PP atau CFX atau Conflux ya. Nanti mungkin salah satu akan saya mention melalui grup Telegram as usual. Nah, for the first time kita ngecek lagi PP di sini bahwa di overall movement untuk PP saya anggap ya tadinya sebetulnya membentuk semacam ascending triangle, but I think it's more like consolidation, tapi konsolidasi ini tuh lama-lama bisa dibilang menjadi indikasi bahwa PP Coin itu masih bisa turun ya. Kenapa? Karena tadinya higher low, and then bam ya, tiba-tiba dia ditekan, diakibatkan oleh Bitcoin juga. Memang sih Bitcoinnya sudah create lower low, tapi di PP-nya sih belum create lower low. Technically kita masih di low point yang sama. Cuman tetap ya, kalau kita lihat lagi dari time frame lebih kecil, Anda bisa lihat ada proses structure shift yang terjadi dengan lebih clear di sana ya. Kita punya rejection candle, kalau kita lihat di sini dia konsolidasi, ya intinya bisa aja nggak bentuk pennant dan dia bisa drop lebih rendah lagi. Itu yang saya lihat sementara pada PP Coin. Oke, time frame 1 jam ada pin candle lagi ya. Jadi kayak buntutnya panjang banget ke atas tuh bisa jadi konfirmasi. Dan satu lagi Conflux tadi yang ditanya, sebenarnya Conflux kemarin itu kita ngelihat potensi double top. Lalu dari double top saya bilang ini kayaknya kita transisi nih, ngebentuk semacam symmetrical triangle pattern. Nah, setelah symmetrical triangle tadi pagi itu jadi descending triangle ya. Saya update terakhir di grup adalah descending triangle dan saya pikir ini bisa ngebawa harga untuk Conflux turun lebih jauh. Dan rupanya nggak sampai ke Fibonacci, kita udah ngelihat ada rejection ya, dan reactionnya coming from this descending triangle ya. Turunnya sejauh mana mungkin kita bakal testing dulu ke previous low, nanti di sana kita lihat lagi ada tahanan atau gimana ya. Tapi kalau misalkan strukturnya nanti valid ya, Anda bisa lihat maksudnya dia cenderung turun, create lower high lower low ya, itu berarti Anda tahu nih ke depannya Conflux itu seperti apa. Dan kita kalau lihat di higher time frame lagi, oke, berarti double top ini bisa jadi indikasi top untuk internalnya saat ini. Jadi ibaratnya kayak kita ngelihat dia udah create top, double top, and then dia turun dulu atau koreksi dulu. Ya itu mungkin possible untuk menjadi satu skenario yang kita perlu concern untuk CFX atau Conflux ya, bisa dibilang. Kemudian mungkin sedikit update ya buat teman-teman, saya nggak tahu ya masih ingat atau enggak. Terakhir kan ada yang sempat tanya soal Chainlink, which is kita sudah berikan update Chainlink itu melalui wait, let me check ya. Oh, ini dia teman-teman ya. Sekitar 2 harian yang lalu kita mention soal Chainlink dan tampaknya Chainlink di sini udah kembali mendapati konfirmasi rejection lagi. Jadi dari VWAP kita udah lihat ada rejection 61.8% dan harganya sudah break dari rising wedge juga. Jadi saat ini udah tinggal menunggu waktu sih saya pikir untuk Chainlink kembali turun lebih jauh. Ya, I guess ini merespon juga ya atas breakdownnya dari trendline ini. Jadi jatuhnya kita sekarang udah dapat konfirmasi untuk possible lower high ya di Chainlink. Yep, I think that's the option yang mungkin saya coba offering ke teman-teman ya, mana yang menurut kalian interested untuk kita review. But for now, Bitcoin intinya udah terkonfirmasi untuk lower high-nya, so kita bisa expect ada potensi penurunan lanjutan either besok, lusa atau gimana ya kita belum tahu. Tapi kalau misalkan teman-teman ngelihat retracement terjadi, ingat aja retracement itu bisa jadi potensi lower high ya. Jadi semoga informasi yang saya deliver di sini bisa cukup bermanfaat buat teman-teman. Satu proses invalidasi mungkin ya, kalau misalkan dia suddenly naiknya impulsif dan break dari trendline, nah itu berarti invalidasi. Kalau misalkan itu terjadi, ya udah teman-teman, berarti bias kita untuk sell short di altcoins ataupun untuk Bitcoin itu akan jadi terinvalidasi. Saat ini kalau nanti kalian ngelihat ada retracement, kalian mau cari sell short untuk setup di Bitcoin, ya feel free aja sih kalau saya bilang, karena saat ini strukturnya udah enak nih ya. Di time frame besarnya bearish, time frame kecilnya juga udah mulai back to bearish. Jadi udah tinggal diikutin aja kalau kayak gini. Alright, so itu dia
update dari saya seputar market untuk crypto saat ini. Itu dulu mungkin yang bisa saya deliver ke teman-teman. Besok kita update lagi, kita lihat lagi altcoins mana yang teman-teman pilih yang untuk menjadi next update. So God bless buat everyone. I'll see you guys again in the next update. Sehat selalu buat teman-teman dan happy Friday guys. Cheers, bye bye.